Demikian dari kami, Kapitumas Polda Jabar menyampaikan hasil daripada rangkaian keberhasilan dari Dirkrim Polda Jabar telah mengungkapkan kasus ini, dan selanjutnya kami dari rekan-rekan media, apakah ada yang beberapa bisa ditanyakan kepada kami, nanti akan kami tampung ya. Silakan, mungkin ada yang langsung. Ya, silakan. Baik, ya satu kita tampung dulu. Ya teh. Oke, dua ya, satu lagi. Baik ya. Baik, dari tiga pertanyaan ini kita jawab dulu ya beberapa. Yang pertama terkait dengan apakah ada potensi dari korban lainnya ya. Kami telah membuka layanan untuk laporan yang lainnya. Mungkin kasusnya sama tapi waktunya berbeda ya. Kami terbuka yang di beberapa media sosial yang menyampaikan secara terbuka di situ, ternyata mungkin ada sampaikan, tapi kami berikan kesempatan untuk melapor, ya, melaporkan diri kepada kami, ya. Mungkin karena malu atau mungkin karena sesuatu hal, kita tunggu. Jadi apa yang disampaikan oleh teman-teman media ini ada kemungkinan, ya, tetapi kami akan tetap menunggu dari korban yang berikutnya. Kemudian untuk yang terkait dengan kesepakatan tadi, sejauh ini kami telah bertindak dengan tegas dan cepat. Jadi tanggal 18 kita mendapatkan laporan polisi, tanggal 25 kita sudah tetapkan sebagai tersangka dia. Jadi sebelumnya sudah akan kita lakukan penangkapan juga. Jadi kemungkinan apa yang disampaikan di luar kami tidak mengetahui. Ya. Selanjutnya untuk terkait dengan SOP ya atau keberadaan yang bersangkutan, ini dari Hasan Sadikin ya akan memberikan informasi kepada rekan-rekan. Silakan. Terima kasih. Jadi yang bersangkutan saat itu memang sedang jaga malam. Jaga malam ini memang sudah ada jadwalnya dan yang bisa memasuki ruang IGD dan bertugas ini memang sesuai dengan jadwal peserta didik. Jadi kami ini merupakan rumah sakit pendidikan dari Unpad dan kebetulan yang bersangkutan merupakan residen anestesi yang sedang bersekolah dititipkan di RSUP Hasan Sadikin. Jadi kebetulan yang bersangkutan sedang bertugas. Baik, saya kira dari tiga pertanyaan ini sudah terjawab. Selanjutnya dua kesempatan lagi kepada rekan-rekan foto. Ya, silakan. Baik, satu, kemudian dari baik, dari dua pertanyaan ini ya, nanti terakhir sesi terakhir ya, kami sampaikan bahwa yang bersangkutan memang telah berkeluarga. Ya, informasi yang kami dapatkan dan beliau berasal dari kota di luar dari Jawa ini, ya, sesuai dengan KTP tadi ya. Kemudian yang bersangkutan nanti ini dari rumah sakit akan bisa menjawab. Yang dilaksanakan rumah sakit sudah sesuai dengan SOP dan juga saat itu yang bersangkutan memang sedang bertugas dan memang seluruh yang dilaksanakan di RSUP Hasan Sadikin sudah sesuai dengan standar operasional. Terima kasih. Baik, nanti akan dijawab lebih lanjut.
Kami berikan kesempatan kepada Direktorat Umum ya, Polda Jabar untuk menyampaikan tambahan daripada rilis ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, dari pertanyaan saja. Tadi sudah, mungkin dari yang lainnya? Ya. Ya. Satu lagi, Kang? Udah, sama. Baik, silakan. Jadi terima kasih rekan-rekan. Dari pemeriksaan beberapa hari ini memang kecenderungan pelaku ini mengalami sedikit kelainan dari segi seksual ya. Jadi begitu juga dengan hasil pemeriksaan dari pelaku ini, nanti kita akan perkuat dengan pemeriksaan dari psikologi forensik, ahli psikologi maupun psikologi forensik nanti untuk tambahan pemeriksaan, sehingga kita menguatkan adanya kecenderungan kelainan dari perilaku seksual pelaku. Gitu. Untuk berikutnya silakan Pak. Jadi di sana itu pada saat jaga itu sebetulnya ada yang pasti ada DPJP, dokter penanggung jawab pasiennya, dan memang ini sudah sesuai dengan SOP dan juga sesuai dengan yang dilaksanakan di rumah sakit. Tetapi mungkin juga dari terduga ini memang melaksanakan di luar SOP itu. Terima kasih. Baik, apakah cukup dari teman-teman? Satu, Kompas, dari, silakan. Setelah itu baru Teteh. Ya, silakan. Ada? Baik, satu ya. Silakan. Jadi di rumah sakit itu dokter ini merupakan ada tadi yang saya jelaskan menjadi dokter peserta didik dari Universitas Pajajaran yang sedang mengambil sekolah spesialis di kami. Jadi yang bersangkutan bukan merupakan karyawan dari Rumah Sakit Hasan Sadikin, jadi mahasiswa yang dititipkan di kami, dan itu memang pasti sesuai dengan SOP dan juga sesuai dengan arahan dari DPJP-nya. Begitu. Nah ini memang terduga melaksanakan di luar dari SOP tersebut. Berarti pengambilan darah dengan cara dibius itu Beda, pengambilan darah dengan dibius itu beda. Itu ruangan khusus atau ruangan perawat? Nanti mungkin kita akan lebih lanjut, kita mungkin saat ini pertanyaannya mungkin cukup, nanti mungkin kita tampung dahulu. Baik, saya kira demikian rekan-rekan sekalian. Ya, terima kasih atas kehadirannya dan rekan-rekan telah diberikan asupan informasi yang begitu lengkap. Demikian akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.